Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Kita ambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Kita akan memuji Tuhan, mari kita naikkan sebuah pujian, ingat akan nama Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini, bila mana kami masih boleh beribadah kepada Tuhan, kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Bahkan Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Ya Tuhan, kami berdoa buat setiap kami yang saat ini sedang ibadah ya Tuhan, Engkau berkati hati kami, Engkau berkati pikiran kami, sehingga kami boleh terfokus kepada Tuhan. Kami serahkan buat ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang hadir tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat saya undang bangkit berdiri, kita akan beresponsoriah yang terambil dalam Mazmur pasal 62 ayat 1-9. Kita baca secara bergantian, di ayat terakhir kita baca bersama. Perasaan tenang dekat Allah untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh.
Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Bersama, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya, Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin. Gloria Patri. Mari kita bersama-sama doa pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat boleh duduk kembali. Selanjutnya, pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab yang terambil dalam kitab Ibrani, pasal yang ke-12, ayat yang ke-14 sampai yang ke-17. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah, seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Demikian firman Tuhan. Berikutnya, doa syafaat kepada Ibu Senjawati dipersilakan. Mari kita siapkan hati kita akan naikkan doa-doa syafaat kita. Saya akan pimpin di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Hari lepas hari Tuhan, sepanjang 1 minggu ini Tuhan, Engkau yang sudah memberkati kami, Engkau yang sudah memberikan kami kesehatan, Engkau yang sudah menolong kami di dalam kesetiap harian kami. Terlebih hari ini Tuhan, di mana Tuhan kami boleh kembali memuji dan menyembah-Mu. Semuanya ini karena kasih-Mu. Bapa, kami adalah manusia berdosa. Sebelum kami menaikkan doa-doa syafaat kami, terlebih kami memohon ampun Tuhan akan segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, bila saat ini kami akan berdoa buat jemaat-Mu yang sakit, buat Ibu Asun, Guru Injil Grace, Bapak Cungmin, Bapak Immanuel, Bapak Alim, Ibu Lim Kuikeng, Bapak Susanto, Ibu Santi, Bapak Kim San,
Ibu Anita, Ibu Cuyung, Ibu Suryati, Ibu Sudianti, atau mungkin masih ada saudara-saudara kami yang lain yang sedang sakit. Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu, biarlah kiranya Bapa, Engkau boleh menolong mereka, Engkau boleh terus memberikan kekuatan kepada mereka, Engkau terus boleh memberkati mereka Tuhan. Biarlah kiranya Bapa, pemulihan terjadi Tuhan pada saudara-saudara kami yang sedang sakit, mungkin lewat obat, lewat istirahat. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau terus menjamah mereka, apapun sakit penyakit mereka, apapun yang mereka derita Bapa, biarlah kiranya Tuhan, Engkau boleh terus jamah mereka. Kami percaya Bapa, bahwa mukjizat-Mu akan Kau nyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya oleh bilur-bilur-Mu Tuhan mereka boleh sembuh. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang merindukan keturunan. Kami berdoa untuk Ibu Hana dan Ibu Hera. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk Ibu Lucy juga dan Ibu Hera. Biarlah kiranya Bapa, Engkau terus akan menjamah keluarga ini Tuhan. Engkau terus melawat keluarga ini Tuhan, merindukan keturunan di dalam kehidupan keluarganya. Biarlah Tuhan, Engkau terus memberkati keluarga ini Tuhan, sehingga Tuhan, di dalam rahim Ibu Lucy dan Ibu Hera Tuhan, boleh mengandung dan dalam keluarga mereka Tuhan, boleh memiliki keturunan. Kami percaya Bapa, bahwa Engkau Tuhan akan menjamah keluarga ini Tuhan, sehingga pada waktu-Mu Tuhan, mereka boleh merasakan sukacita di dalam kehidupan keluarga mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk contoh Trivena, Ibu Lisa dan Ibu Agustina, di mana Bapa, Ibu ini saat ini sedang mengandung. Kami bersyukur Tuhan atas berkat-Mu Tuhan yang Engkau berikan kepada mereka. Biarlah kiranya Tuhan Engkau terus melindungi, Engkau terus melawat, biar mereka Tuhan boleh tetap sehat, baik ibu maupun bayi yang ada di dalam kandungannya. Engkau terus memberkati mereka hingga sampai proses persalinan nanti tiba Tuhan. Biar ibu dan bayinya boleh sehat dan selamat. Kami serahkan saudara-saudara kami ini Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan Yesus yang baik, bila saat ini kami juga akan berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang Engkau sudah tugaskan di gereja siaga. Kami berdoa untuk Guru Injil Henry, untuk contoh Trivena, juga Guru Injil Grace. Biarlah kiranya Bapa, Engkau terus pakai beliau Tuhan di dalam pelayanan mereka. Engkau terus menyertai, Engkau terus memberkati. Kami percaya Bapa, bahwa banyak rintangan dan halangan Tuhan di dalam pelayanan mereka. Biarlah kiranya Engkau Tuhan yang terus memberikan kekuatan, biar mereka Tuhan boleh menjadi berkat bagi gereja siaga ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh pengurus, juga guru-guru sekolah minggu, seluruh aktivis Tuhan di gereja siaga. Biarlah kiranya Bapa, Engkau boleh terus memberkati mereka. Biar mereka Tuhan boleh terus bersatu hati, bergandeng tangan Tuhan. Para pengurus, hamba Tuhan, juga jemaat Tuhan, agar setiap program-program yang sudah terbentuk, setiap program-program yang sudah dibuat Tuhan boleh berjalan dengan sesuai kehendak-Mu. Dan biarlah kiranya Bapa, semua kami lakukan Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap iman para jemaat-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau yang terus menolong, Engkau yang terus memberikan kekuatan Tuhan, sehingga setiap iman anak-anak-Mu Tuhan boleh terus berserah kepadamu, boleh terus mencari wajah-Mu Tuhan. Mungkin saat ini ada saudara kami yang sedang lemah imannya. Biarlah kiranya Bapa, Engkau terus memulihkan mereka, Engkau terus memberikan kekuatan ya Bapa, sehingga Tuhan mereka boleh terus bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan gereja-Mu ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan Yesus yang baik, bila saat ini kami juga akan berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk
Bapak Presiden beserta jajarannya. Kami juga berdoa untuk para pemimpin-pemimpin yang di daerah. Tuhan, biarlah kiranya Engkau menolong para pemimpin kami ini Tuhan, di dalam menjalankan tugasnya Tuhan. Biarlah hikmat bijaksana-Mu Tuhan ada padanya, sehingga Tuhan, para pemimpin kami boleh bekerja secara maksimal Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa kami yang saat ini Tuhan sedang menghadapi pandemi yang berkepanjangan Tuhan, COVID-19. Tuhan, biarlah kiranya Engkau menolong, Engkau melawat Tuhan bangsa kami. Kiranya Tuhan, setiap kebijakan-kebijakan pemerintah yang sudah dibuat Tuhan, boleh terlaksana dengan baik Tuhan. Ajari juga kami Tuhan, setiap warga negara, biar semua warga negara Tuhan boleh melakukan protokol kesehatan dengan baik. Apa peraturan-peraturan yang sudah pemerintah buat Tuhan, boleh kami jalankan semaksimal mungkin Tuhan, sehingga semuanya berjalan dengan baik Tuhan, sehingga dapat mengurangi pandemi ini Tuhan. Tuhan, pandemi yang berkepanjangan ini Tuhan berimbas yang luar biasa terhadap bangsa kami. Kami mohon Tuhan belas kasihan-Mu, biarlah kiranya Engkau boleh campur tangan Tuhan, Engkau boleh memulihkan masalah ekonomi bangsa kami Tuhan. Juga Tuhan, di bidang pendidikan Tuhan, yang saat ini anak-anak masih sekolah dan belajar dari rumah, biar kiranya Engkau berikan terus semangat kepada anak-anak kami Tuhan, agar mereka boleh belajar dengan baik di rumah Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau juga boleh memulihkan bidang politik, bidang pariwisata, bidang sosial Tuhan. Biar kiranya Engkau terus campur tangan di dalam setiap para pemimpin kami Tuhan, mengupayakan kebijakan-kebijakan untuk supaya COVID-19 ini Tuhan boleh reda. Kami juga berdoa kiranya Engkau juga memulihkan di bidang kesehatan Tuhan. Biarlah kiranya Engkau juga terus akan memberikan kekuatan kepada para dokter, para medis, para relawan, mereka yang berada di garda depan Tuhan, mereka yang kontak langsung dengan pasien-pasien COVID-19. Biarlah kiranya Engkau memberkati, Engkau memberikan kekuatan, semangat kepada mereka Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah terjangkit COVID-19. Biarlah kiranya Bapa, Engkau juga menolong mereka, Engkau akan memberikan kesembuhan dan kekuatan kepada mereka. Kami percaya Bapa bahwa mukjizat-Mu akan dinyatakan. Kami percaya Bapa bahwa pandemi ini akan berlalu Tuhan dari muka bumi ini. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk bidang keamanan. Biarlah kiranya Engkau menolong para polisi, tentara yang bertugas untuk mengamankan bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan, keutuhan NKRI Tuhan terus utuh Tuhan. Keamanan bangsa kami Tuhan, Engkau terus pulihkan Tuhan. Tuhan, kami serahkan bangsa kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk seluruh umat Tuhan di dunia ini Tuhan. Tuhan, dengan adanya pandemi ini Tuhan, tidak hanya bangsa kami Tuhan yang terkena pandemi ini, namun Tuhan, seluruh dunia juga mengalami hal ini Tuhan. Mungkin ini adalah suatu teguran buat kami ya Tuhan, buat semua umat yang ada di dunia Tuhan, agar kami kembali mengingat Engkau, agar kami mengingat bahwa kami manusia adalah terbatas dan kami memerlukan Tuhan, kami memerlukan juru selamat. Biarlah kiranya Bapa, lewat musibah ini Tuhan, biarlah setiap orang boleh percaya kepadamu, banyak orang bertobat, banyak orang Tuhan diselamatkan di dalam nama-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap umat-Mu, mungkin dengan wabah COVID-19 ini Tuhan, setiap anak-anak-Mu Tuhan boleh terus dikuatkan, setiap anak-anak-Mu Tuhan boleh terus mencari Engkau, mata anak-anak-Mu boleh terus tertuju kepadamu ya Tuhan. Biarlah iman anak-anak-Mu boleh semakin kuat Tuhan dengan adanya wabah ini Tuhan. Tuhan, kini kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Bapa bahwa Engkau adalah Allah yang maha kasih, Allah yang maha pengampun. Biarlah kiranya Bapa, Engkau yang selalu menyertai dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan seruan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita naikkan pujian, kecaplah dan lihatlah. Silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian mujizat dalam bersyukur. Mari kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Pujian yang mengatakan tangan Tuhan tak kurang panjang untuk menolong hidup kita. Telinga Tuhan tak kurang tajam untuk mendengar seruan hati kita. Mari kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Tangan Tuhan tak kurang panjang
Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bersyukur kepada Tuhan yang terus memberkati, memelihara hidup kita. Sebelum kita bersama-sama kembali mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar kekuatan kita untuk menjalani hidup ini, saya mengajak Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah-Mu, kasih karunia, perlindungan, penyertaan, kasih sayang Tuhan yang selalu luar biasa dalam hidup kami. Walaupun minggu ini kami kembali memulai ibadah di rumah kami masing-masing, kami percaya Tuhan hadir, Tuhan betul-betul terus ada bagi seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada hari ini. Berkati firman yang akan kami dengar bersama-sama, biarlah Engkau yang terus memberikan kekuatan, semangat, sukacita, bahkan berkat-berkat Tuhan melalui setiap firman yang akan kami dengar bersama-sama ya Tuhan. Kau yang mempertajam setiap telinga kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami siap bersama-sama belajar firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah Tuhan yang terus menolong, memberkati kami, berkati hamba-Mu. Biarlah Tuhan yang berdaulat, berkuasa, berotoritas di dalam pemberitaan firman pada malam hari ini. Kami siap mendengar bersama-sama ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita mau membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 136 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Mazmur pasal 136 ayat 1 hingga ayat yang ketiga saya akan baca. Bapak Ibu sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, boleh menyimak di dalam Alkitabnya masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tema kita minggu ini, saya kembali memberikan satu tema, mengucap syukur. Mengucap syukur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengucap syukur sering sekali kita dengar, sering sekali kita lakukan, sering sekali menjadi bagian suatu tindakan di dalam setiap kehidupan kita di dalam Tuhan. Itulah yang difirmankan kepada bangsa Israel. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana bangsa Israel betul-betul diingatkan supaya jangan sampai mereka melupakan segala kebaikan yang sudah Allah lakukan di dalam kehidupan mereka. Seperti firman Tuhan yang kita dengar bersama-sama minggu lalu, jangan sekali-kali kita melupakan kebaikan Tuhan. Dan salah satu kunci untuk terus mengingat bahwa kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kita adalah dengan bersyukur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita menjalani iman kita di hadapan Tuhan? Apakah kita selama ini betul-betul menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan? Mengingat, melihat, meresponi segala anugerah, segala kasih karunia-Nya di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, firman Tuhan pada malam hari ini kembali mengingatkan kita bagaimana kita harus selalu naikkan ucapan syukur, karena Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus betul-betul Allah yang selalu memelihara seluruh hidup kita. Bapak Ibu, tentu di dalam mengucap syukur
ketika kita mengalami suatu hal-hal yang baik, sesuatu hal-hal yang menyenangkan, suatu hal-hal yang sangat membahagiakan kita, dengan mudah kita dengan gampang menaikkan syukur di hadapan Tuhan. Tapi sebaliknya, bagaimana? Apakah kita mampu, apakah kita bisa terus bersyukur, mengucap syukur di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah penganiayaan, di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah desakan, tekanan, beban berat yang begitu merintangi seluruh kehidupan kita? Apakah kita masih bisa mengucap syukur kepada Allah? Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ada 4 alasan yang mau saya bagikan bagi kita supaya kita terus mampu terus menaikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Alasan yang pertama adalah bahwa anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus yang sudah menjamin setiap kita anak-anaknya, yang sudah kita miliki. Ini ada alasan yang paling pertama supaya kita terus bisa naikkan syukur. Kalau kita baca Roma pasal 8 ayat 1, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita betul-betul dijamin bahwa di dalam Yesus ada keselamatan, ada hidup kekal, ada pengampunan dosa, tidak ada penghukuman. Ini adalah dasar yang paling pertama supaya kita terus bersyukur kepada Tuhan. Dan ini tidak boleh kita lupakan sebagai anak-anak yang sudah ditebus, yang sudah dibayar lunas oleh Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, anugerah keselamatan mari terus kita responi di dalam diri kita, supaya kita semakin teguh, semakin kokoh, semakin luar biasa di dalam mengikut Tuhan. Di tengah-tengah situasi dan kondisi apapun, kita akan dimampukan bersyukur kalau kita meresponi, mengimani anugerah keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, alasan yang kedua mengapa kita harus bersyukur di hadapan Tuhan, karena adanya pemeliharaan Allah di dalam hidup kita. Seperti bangsa Israel saat itu, Allah begitu rupa, Allah begitu dahsyat melindungi, memelihara, bahkan memberkati bangsa Israel dengan luar biasa. Sehingga di bagian ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, kata-kata yang pertama sekali muncul adalah bersyukurlah, bersyukurlah, bersyukurlah. Dan selalu di dalam 26 ayat ini diakhiri dengan kata-kata yang sungguh luar biasa. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Wow, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, betapa Allah itu maha pengasih. Sampai selama-lamanya Dialah adalah Allah yang kasih. Dialah Allah yang terus memelihara anak-anaknya di dalam situasi, kondisi apapun. Allah memelihara, Allah menjaga, Allah betul-betul berdaulat di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ibrani pasal 13 ayat yang kelima berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini adalah merupakan pernyataan firman Allah yang sungguh luar biasa, bahwa Allah sekali-kali tidak pernah membiarkan kita. Allah sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah bukti bahwa Allah betul-betul melindungi, memelihara seluruh kehidupan kita. Oleh karena itu, pandemi ini boleh terus berjalan di tengah-tengah kehidupan kita. Kita berdampingan dengan bahaya virus ini, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan ingat ada pemeliharaan Allah. Ekonomi semakin susah, semakin sulit, tekanan yang ada semakin luar biasa di segala aspek kehidupan kita, tetapi Allah sekali-kali tidak akan pernah membiarkan kita. Allah sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari terus setiap waktu, mari kita terus bersyukur. Mari kita terus menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih kita kepada Tuhan bahwa Dialah segala-galanya yang mengendalikan kehidupan anak-anak manusia di tengah-tengah muka bumi ini. Kita orang-orang yang sudah ditebus, sudah dipilih, terus mempercayai Tuhan di dalam situasi kondisi apapun, sehingga kita terus mampu bersyukur, kita terus mampu memuji, kita terus mampu memelihara iman kita dengan teguh, iman kita dengan kokoh. Karena apa? Kita bisa bersyukur, mempercayai Tuhan 100% atas hidup kita. Poin yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita harus bersyukur? Karena mengucap syukur itu mendatangkan kekuatan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita mengucap syukur, Allah akan memberikan kita pengharapan, kekuatan yang baru. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang tidak pernah mengucap syukur, orang yang tidak pernah berterima kasih, akan selalu mengalami sungut-sungut, akan selalu mengalami ketidakbahagiaan, akan selalu mengalami kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran, dan lain-lain. Jadi mengucap syukur membuat hati kita kuat, membuat kita mampu mengatasi hal-hal yang begitu sulit, hal-hal yang begitu susah, kita mampu melewati. Karena apa? Kita bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Bersyukur mendatangkan kekuatan, bersyukur mendatangkan keteguhan hati, bersyukur mendatangkan pengharapan bahwa kita tidak berdaya, Allah yang akan terus memampukan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang selalu bersyukur, dia tahu, dia menyadari bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan di dalam hidupnya. Mari kita buka Mazmur 28 ayat 7, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mazmur 28 ayat 7, saya akan baca bagi kita semua. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya, aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyian aku bersyukur kepadanya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pemazmur juga mengatakan dengan jelas bahwa Tuhan adalah kekuatan dan perisai. Dan dengan puji-pujian, dengan nyanyian aku terus bersyukur kepada Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang menjadi tantangan, pergumulan, masalah-masalah hidup yang kita alami, mari kita terus naikkan syukur di hadapan Tuhan. Mari, supaya kita diberikan kekuatan, supaya kita terus mengalami pengharapan, keteguhan hati, bahkan kita semakin mengandalkan Tuhan di tengah-tengah segala pergumulan-pergumulan hidup kita dengan bersyukur. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita terus menjalani kehidupan kita dengan setiap hari naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, supaya apa? Supaya kita mendapatkan kekuatan yang baru setiap hari. Karena apa?
hati kita betul-betul diteguhkan oleh Tuhan ketika kita datang kepadanya dan bersyukur. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Ya, itulah anugerah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Seperti pemazmur katakan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Hatinya percaya akan ada pertolongan. Hatinya bisa beria-ria dan hatinya bisa menyanyikan pujian syukur yang luar biasa. Karena apa? Karena dia betul-betul mendapatkan kekuatan ketika dia terus bersyukur kepada Tuhan. Di tengah-tengah situasi, kondisi apapun tidak menghalangi kita sebagai anak-anak Tuhan terus bersyukur kepada Tuhan, menikmati setiap anugerah yang Tuhan anugerahkan kepada kita untuk kita miliki, untuk kita nikmati, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Poin yang terakhir, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang keempat, mengapa kita harus bersyukur? Karena jelas bahwa bersyukur itu adalah perintah Tuhan di dalam firman-Nya. Itu adalah suatu perintah yang sangat jelas, yang sangat tegas, ya, dan selalu dikatakan berulang-ulang. Selalu bersyukur, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, ini ayat yang begitu familiar, yang biasa kita baca, kita dengar. Berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Paulus dengan begitu tegas mengatakan kepada jemaat-jemaat di Tesalonika pada saat itu bahwa mereka harus mengucap syukur di dalam segala hal, di dalam segala kondisi, di dalam segala keadaan harus mengucap syukur, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita semua anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sesuatu merupakan perintah yang sangat jelas. Dan saat itu kondisi jemaat di Tesalonika bukan sedang dalam zona aman, bukan sedang dalam zona bahagia, tentram, sentosa, tetapi masa paling kelam, masa paling menderita karena penganiayaan anak-anak Tuhan di Tesalonika begitu dahsyat. Paulus sendiri pun tidak begitu lama di Tesalonika. Karena apa? Dia mau ditangkap, dia mau dipenjarakan, sehingga Paulus harus segera cepat-cepat meninggalkan, pergi ke kota lain untuk memberitakan Injil keselamatan. Tetapi Paulus dengan suratnya selalu memberikan pengajaran doktrin-doktrin yang luar biasa dan penghiburan, kekuatan, motivasi yang luar biasa. Dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Dan orang-orang Tesalonika melakukan itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Melakukan itu sehingga mereka di tengah-tengah penganiayaan yang luar biasa, mereka mampu melalui, mereka mampu menghadapi karena ada kekuatan, ada pemeliharaan, dan ada janji keselamatan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tiga ini menyertai. Poin yang pertama, kedua, ketiga itu sungguh luar biasa. Perintah Tuhan mengatakan mengucap syukurlah. Mari Bapak Ibu, di tengah-tengah pandemi ini kita syukuri. Kita boleh diberikan kesempatan hidup berdampingan dengan virus. Mari kita juga terus terapkan protokol kesehatan. Dan kita percaya Tuhan memelihara kita, tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah membiarkan kita. Tuhan juga akan mendatangkan kita kekuatan yang baru setiap harinya. Dan Tuhan juga akan terus menganugerahkan kita semangat menjalaninya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Filipi 4 ayat 6 juga jelas berkata, Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa
dan permohonan dengan ucapan syukur. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, saya yakin dan percaya di dalam setiap doa-doa kita, baik di gereja, baik di rumah, baik secara pribadi, baik secara bersama-sama, banyak pokok-pokok doa yang sudah kita naikkan di hadapan Tuhan. Dengan berbagai macam pergumulan yang dihadapi bangsa, dihadapi orang-orang susah, dihadapi berbagai negara, tapi kita terus berdoa, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, mengucap syukur kita terus berada di dalam perlindungan Tuhan sampai hari ini. Jangan pernah kita melupakan bahwa kasih Tuhan itu begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Karena itulah kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Yesus, mari bersama-sama saya juga terus bersyukur, belajar mensyukuri setiap anugerah, setiap kejadian, setiap peristiwa, bahkan setiap hal-hal apapun yang Tuhan izinkan. Dan percayalah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah yang terus orang-orang Israel alami. Mazmur 136 ini 26 ayat menegaskan bagaimana mereka mengetahui bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kasih setia Allah juga akan melingkupi kita. Tentu kita sebagai orang-orang pilihan, orang-orang Kristen, orang-orang percaya harus mengangkat tangan, harus berlutut, dan kita katakan bersyukur, terima kasih Tuhan. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada kekuatan nantinya. Ada janji pemeliharaan yang luar biasa, ada janji kekekalan bersama Kristus. Dan ini adalah merupakan perintah kepada setiap orang-orang kudus untuk terus menaikkan ucapan syukur. Oleh karena itu, mari jangan kita terus dihantui oleh rasa takut, rasa khawatir, rasa gelisah dengan keadaan sekarang. Tetapi mari kita terus menaikkan keinginan kita kepada Allah dalam doa permohonan dan ucapan syukur. Saya percaya Allah yang kita sembah, Yesus Kristus Tuhan, akan selalu menyertai, melindungi, bahkan terus ada bersama dengan kita. Terpujilah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan untuk kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang singkat, yang sudah kami baca, kami dengar. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kasih setia-Mu selalu ada bagi kami. Berkati umat-Mu dimanapun mereka berada. Lindungi, berikan mereka hati yang selalu datang kepada Tuhan dengan menaikkan ucapan syukur di tengah-tengah situasi kondisi apapun. Mampukanlah mereka Tuhan menjalani kehidupan di tengah-tengah COVID-19 ini. Banyak sekali tantangan, pergumulan. Kami percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Berkati seluruh kehidupan jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus memelihara mereka dengan kasih setia-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan doa Bapa kami. Setelah itu kita pujikan doksologi dan kita mohon berkat daripada Tuhan. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Kepada Allah beri puji, serta kepada
Kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita terus menaikkan syukur di hadapan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Karena itulah yang selalu dikehendaki Allah dalam seluruh kehidupan kita. Dan mari kita akan memohon berkat daripada Tuhan, kita arahkan hati kita, kita mohon berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sejak saat ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.